Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk bisa melaksanakan salat berjamaah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Karena dengan pertolongan Allah kita senantiasa bisa melaksanakan sholat berjamaah bersama, dan kita bisa untuk melaksanakan silaturahim di pagi ini, dan juga kita isi dengan beberapa maqalah ulama, beberapa wasiat ulama yang merupakan salah satu petunjuk hati kita, merupakan salah satu yang bisa menghidupkan hati semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan membaca wasiat-wasiat para ulama, kita membaca apa yang telah ulama sampaikan kepada kita, kita mendapatkan keberkahan. Karena ulama hanya saja disebut namanya para ulama, hanya menyebut nama para ulama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat-Nya kepada kita. Apalagi kita bisa mengamalkan apa yang diucapkan para ulama. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Di zaman yang akhir ini, marilah kita lebih perbanyak duduk dengan para ulama, lebih perbanyak kita mendengarkan nasihat-nasihat para ulama, karena yang merupakan benteng hati kita untuk saat ini adalah para ulama. Jangan sampai kita menjauhi para ulama, jangan sampai kita tidak mendapatkan perhatian dari para ulama, apalagi sampai kita memusuhi para ulama ataupun sampai kita mencaci para ulama. Alhamdulillah. Pada kita melalui sabda beliau, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama, fa inna Allah ta'ala yuhil qalbal mauta binuril hikmah kama yuhil ardal maytata bima'il matar. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingati kepada kita, memberikan nasihat kepada kita, alaikum, wajib bagi kalian bimujalasatil ulama, duduk di majlisnya para ulama, duduk bersama para ulama. Setelah kita duduk dengan majlisnya para ulama, lalu kita mendengarkan apa yang ulama sampaikan. Wastima'i kalamil hukama, dan kita sering-sering mendengarkan kalam-kalamnya ahli hikmah. Fa inna Allah ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhyil qalb, menghidupkan Allah Subhanahu wa taala kepada hati al-mayyitah, yang mati. Hati yang mati itu akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala binuril hikmah, dengan nurnya hikmah, dengan cahayanya hikmah. Kama yuhil ardal maytata bima'il
Allah menghidupkan hati yang mati dengan nurnya hikmah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan bumi-bumi yang mati dengan air hujan. Maka ini penting bagi kita selalu mencari para ulama, sowan kepada para ulama, duduk dengan para ulama, lalu mendengarkan nasihat-nasihatnya para ulama. Karena hati yang mati, kata Nabi Muhammad, hati yang mati akan bisa hidup kembali. Awalnya hati ini sudah mati, tidak mau mendengarkan nasihat. Hati ini mati, tidak mau melaksanakan kebaikan. Selalu yang terlintas di dalam hatinya hanya berbuat keburukan. Maka kalau kita mempunyai hati yang mati, marilah kita dekati para ulama. Kita mendekatkan diri dengan para ulama, mendengarkan kalam-kalamnya ahli hikmah, para ulama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan nurnya hikmah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan tanah yang gersang, menghidupkan tanah yang mati bima'il maqarib dengan air hujan. Coba kita lihat di waktu musim hujan, di waktu musim panas, semuanya tumbuh-tumbuhan mati semuanya, tanah kering tandus semuanya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan air hujan satu kali saja, dua kali atau tiga kali, maka langsung subur-subur. Awalnya rumput-rumput yang mati, tanaman-tanaman yang mati, ketika dituruni hujan maka semuanya hidup dan menjadi hijau. Maka seperti itu juga hati kita. Hati kita yang mengering, hati kita yang mati, maka hidupkan dengan duduk dengan para ulama, lalu mendengarkan kalam-kalamnya para ulama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana Syekh Nawawi menafsirkan hadis tersebut, beliau menyampaikan fa fi madakhilatihim tahdibun lil ahlak. Jangankan kita itu sampai mendengarkan makolahnya para ulama, jangankan sampai kita dinasihati oleh para ulama, duduknya saja dengan para ulama sudah mendidik anak kita, duduknya saja. Apalagi kita sampai mendengarkan kalamnya para ulama, mendengarkan nasihatnya para ulama, duduknya saja, duduk, suan saja, fafi madakhilatihim, duduknya saja masuk dengan para ulamanya, duduk, sudah mengajarkan akhlak pada kita. Ya contoh kecilnya saja, contoh kecil misalnya, ada orang semasa hidupnya itu misalnya tidak pernah sopan, bajunya yang baju-baju kekinian, ala-ala anak-anak sekarang, anak gaul istilahnya sekarang. Ya, pokoknya bajunya tidak sopan, rambutnya tidak sopan. Tetapi ketika mereka diajak oleh kita untuk suam kepada ulama, mereka itu berburu-buru merubah penampilan, bajunya yang terpanjang dirapikan, rambutnya yang merah yang tidak tertutupi. Ketika mereka mau hadir kepada ulama, mesti mereka itu merubah penampilannya. Kenapa? Itulah kata Imam Syekh Nawawi, mau duduknya saja sudah mendidik anak, mau soal saja kepada ulama sudah mendidik anak kita. Ketika mereka masuk duduk dengan para ulama, walaupun mereka di pasar di luar sana menjadi preman atau menjadi apa, ketika duduk di hadapan para ulama, mereka itu sopan, tidak bergerak. Maka disitulah duduknya saja dengan para ulama sudah tahdib lil adab, sudah mendidik kita, sudah mendidik anak kita, hanya karena duduknya saja. Kenapa demikian? Li'annahum asraqat qulubuhum bi ma'rifatillah wa asraqat aswaruhum bi anwari jalalillah. Karena para ulama itu, para ulama yang betul-betul ulama adalah orang-orang yang alim,
dan mutakin itu ulama. Ulama itu tidak harus daripada keturunan siapa atau bagaimana silsilahnya, tidak. Tetapi ulama itu adalah orang yang betul-betul alama, menguasai ilmu agama dan mengamalkannya dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak harus memakai sumbang tebal, tidak. Yang penting mereka takut kepada Allah, mempunyai ilmu yang luar biasa, mengamalkan ilmunya. Inilah seseorang ketakutannya kepada Allah luar biasa. Kenapa demikian? Li'annahum asyraqat qulubuhum bi ma'rifatillah. Karena hati para ulama itu, hatinya para ulama itu selalu memancarkan cahaya ma'rifatullah. Setiap gerakan para ulama selalu disertai nama Allah. Setiap langkah para ulama selalu disertai nama-nama Allah. Mereka hanya merupakan perwakilan daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak merasa dirinya yang bisa, tetapi mereka hanya sebagai surah, hanya sebagai bentuk daripada pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah mereka. Maka dari situ duduknya saja dengan para ulama, tahdibun lil akhlak, sudah mendidik akhlak kita. Karena hatinya para ulama itu memancarkan cahaya kemakrifatan, mengenal Allah. Setiap langkahnya, setiap gerakannya, setiap hembusan nafasnya, setiap kedipan matanya, semuanya disadarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan jauh-jauh dengan ulama. Kita jangan sampai menjauhkan diri dengan para ulama, apalagi kita memusuhi para ulama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita itu, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, penting mencari para hukama, penting mencari ahli ilmu, mendengarkan nasihat-nasihatnya para ulama. Jangan sampai kita lama-lama tidak mendengarkan nasihatnya para ahli ilmu. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, al-ibaratu qutun li'ailatil mustami'in. Jadi istilahnya, Pak, kalau ruhani, kalau jasad kita, badan zahir kita membutuhkan makanan, membutuhkan vitamin, membutuhkan gizi, maka jauh lebih penting membutuhkan gizi adalah rohani kita, batin kita. Jauh lebih membutuhkan gizi. Al-ibaratu qutun li'ailatil mustami'in. Sedangkan gizinya rohani kita, makanan rohani kita untuk mensehatkan rohani kita adalah mendengarkan kalam-kalamnya para ulama. Itu yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, al-ibaratu qutun li'ailatil mustami'in. Kalau kita sadar bahwa rohani kita itu butuh terhadap gizi semacam ini, bahwa roh kita itu butuh makanan-makanan seperti ini, seberapa jauh pun para ulama pasti akan kita cari. Sebagaimana kesadaran kita bahwa badan kita ini, jasad kita ini butuh terhadap makanan. Saya dari Madura berangkat ke Bali bekerja. Kenapa? Karena kita sadar bahwa nanti masa hidup kita butuh makanan. Maka dari Madura berangkat ke Bali. Kenapa bekerja? Kenapa? Karena kita sadar bahwa tubuh kita membutuhkan makanan, badan kita membutuhkan gizi untuk menyehatkan badan kita. Maka kita di sini butuh kesadaran bahwa rohani kita, roh kita sama halnya dengan badan kita membutuhkan makanan yang akan menguatkan rohani kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Butuh kesadaran kita sendiri untuk hal itu. Butuh pengetahuan kita untuk hal itu.
Sama halnya kita tahu bahwa badan kita butuh gizi. Kita dari Madura atau kita dari Jawa berangkat ke Bali mencari nafkah, mencari kekuatan untuk badan kita, mencari makanan untuk badan kita. Maka kita pun harus tahu bahwa rohani kita, batin kita juga butuh gizi, juga butuh makanan biar sehat. Sehingga ketika badan kita, rohani kita sehat, rohani kita bebas dari penyakit, maka dengan mudah kita akan menyebut nama Allah dengan nikmat. Kita akan sampai kepada Allah tanpa paksaan. Kita akan hadir ketika panggilan adzan memanggil kita untuk melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu pesan baginda Nabi besar Muhammad SAW disampaikan dalam salah satu kitab Wasaya, dalam salah satu kitab Al-Minah Usriyah. Di sana di pinggir-pinggirnya itu ada wasiat-wasiatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW yang berjudul Kitab Wasiatul Mustafa. Kitab Wasiatul Mustafa itu berisi nasihat-nasihat baginda Nabi besar Muhammad kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Dalam kitab Wasiatul Mustafa, Rasulullah SAW bernasihat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Isi nasihatnya, ya Ali, idza madha 'alal mu'mini arba'una sabahan wa lam yajlis ulama usaqul qulub wa yusru 'alal kaba'ir li'anna 'ilma hayatul qalb. Rasulullah SAW memberi nasihat kepada Sayyidina Ali, berwasiat kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, apabila orang-orang yang beriman jauh daripada ulama, tidak duduk dengan para ulama sampai 40 hari, wasaqul qulub, maka hatinya akan keras. Kalau sampai 40 hari kita tidak duduk dengan para ulama, tidak duduk dengan orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, 40 hari kita biarkan usahul qulub, maka hati kita akan keras. Wa jasru 'alal kaba'ir, dan orang tersebut akan berani untuk melaksanakan dosa-dosa besar. Karena hatinya itu keras. Ketika hati keras tidak mau melihat kebenaran, hatinya akan dikuasai oleh hawa nafsunya. Sedangkan hawa nafsu tugasnya adalah menjadikan pemiliknya hamba yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ cari para ulama, jangan sampai kosong selama 40 hari hati kita, diri kita jauh daripada ulama. Jangan sampai. Walaupun ulama tidak terkenal sebagai yang masyhur, yang penting mereka bisa memberikan masukan tentang agama. Ayo kita cari. Jangan sampai 40 hari kita jauh daripada majelis ilmu. Kenapa? Li'anna al-ilma hayatul qalb. Li'anna al-ilma hayatul qalb. Karena kehidupan hati itu bisa kita hidupkan ketika diisi dengan ilmu. Hati itu akan hidup ketika selalu mendengarkan ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari situ kita harus duduk dengan para ulama. Jangan lama-lama untuk tidak duduk di majelis ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kisah yang masyhur bahwa dulu ada imam yang begitu alim namanya Imam Ghazali. Imam Ghazali ini adalah orang yang alim yang mempunyai gelar dari Islam. Dikisahkan dalam salah satu riwayat kehidupan ayah beliau, Imam Ghazali itu bukan anaknya orang yang pengarang kitab besar, bukan. Tetapi beliau anaknya orang yang cinta terhadap ulama. Maka dikisahkan annaka
wa yuka'anna abahu kana faqirun sholihan. Dikisahkan bahwa abahnya Imam Ghazali ini adalah orang soleh. Abahnya Imam Ghazali orang soleh, fakir, tidak punya apa, tidak mempunyai harta benda, fakir abahnya Imam Ghazali. Yang mau dimakan sekarang cari, baru dimakan. Solihan tetapi soleh. Wala yakulu illa min kasbi yadi. Juga ayahnya Imam Ghazali ini kalau bukan hasil keringatnya sendiri tidak dimakan. Saking berhati-hati Pak untuk masalah makanan. Kalau sudah jelas hasilnya sendiri, sudah jelas kehalalannya, baru Imam Ghazali ini abahnya Imam Ghazali memakan dan memberi makan kepada Imam Ghazali. Baru sudah jelas kehalalannya. Kalau kita yang penting tidak kelihatan haram begitu. Kalau ayatnya Imam Ghazali beda. Kalau tidak jelas kehalalannya, beliau tidak langsung makan. Itu ayatnya Imam Ghazali. Wa yatufu 'ala al-madhhab. Imam Ghazali ini selalu mencari ahli fikih ma'rifah. Kalau di sini tidak ada, cari di masjid lain, cari di musala lain. Yang penting di sana ada ahli fikih, maka Imam Ghazali ini mencari. Ketika mendapati para ulama, ketika berjumpa dengan para ulama, abahnya Imam Ghazali ini sungguh-sungguh di dalam berhikmah kepada para ulama itu sungguh-sungguh. Dalam berhikmahnya itu sungguh-sungguh. Padahal pendapatannya beliau itu sedikit, tetapi mereka abahnya Imam Ghazali itu menyempatkan diri untuk bersedekah dengan hasil yang sedikit itu. Sedikit dikamakan, sedikitnya disedekahkan. Itu abahnya Imam Ghazali. Ketika abahnya Imam Ghazali tidak mendapatkan ulama di sini, cari ke tempat-tempat yang lain. Maka suatu ketika abahnya Imam Ghazali berjumpa dengan para ulama yang memberikan pengalaman tentang ilmu-ilmu agama, maka abahnya Imam Ghazali itu meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku anak yang ahli ilmu ya Allah. Berikan aku ya Allah anak yang ahli ilmu ya Allah. Sungguh-sungguh mintanya kepada Allah sampai nangis Pak. Karena dirinya merasa tidak mempunyai ilmu, karena dirinya merasa ilmunya itu sedikit, maka ketika melihat orang yang punya ilmu senang, minta kepada Allah agar keinginannya untuk menjadi ulama yang tidak terkabul bisa terkabulkan melalui putranya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan anak yang allama yang bernama Al-Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Lalu ketika abahnya Imam Ghazali itu duduk mendengarkan mau'idhah daripada ahli mau'idhah, ayahnya juga senang. Ayahnya Imam Ghazali juga senang hadirin. Ketika ada penceramah yang luar biasa penyampaiannya, sampai bisa meneteskan air matanya, senang ayahnya Imam Ghazali. Hanya minta kepada Allah, mudah-mudahan diberi anak yang ahli mau'idhah. Dikabulkan oleh Allah. Imam Ghazali mempunyai adik yang bernama Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Sampai-sampai Pak, ketika Ahmad anaknya adiknya Imam Ghazali memberikan mau'idhah, mustami'innya itu menangis semua, senang, masuk ke dalam hatinya. Kenapa? Ikhlas. Penyampaiannya itu lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh penyampaiannya itu. Maka disitulah pentingnya kita menyampaikan penuh keikhlasan penting. Kalau saya menyampaikan jadi ngantuk semua. Jadi ngantuk. Tetapi dulu kalau ayahnya Imam Ghazali menyampaikan, senang semua yang ngantuk jadi sehat semua. Kenapa? Ikhlas. Ilmunya luar biasa. Masuk ketika disampaikan. Kenapa? Disampaikan dengan hati, maka yang menerima hati juga. Maka yang menerima diterima dengan hati.
Kenapa? Karena itu sisi penyampai disampaikan dengan hati, maka terimalah dengan hati. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Maka dari situ kita berusaha selalu dekat para ulama. Kita selalu mendengarkan nasihat para ulama. Salah satu hikmahnya yaitu kita akan memberikan anak yang soleh, anak yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesan terakhirnya, intinya untuk mendidik ilmu anak, untuk mempunyai anak yang betul-betul takwa kepada Allah, pertama jaga makanannya. Kisah daripada Imam Ghazali kita ambil bahwa untuk mendidik anak yang soleh, ahli tuqah, ahli ilmu, maka makanannya dijaga. Jangan sampai makanan yang diberikan adalah makanan yang halal, yang sampai. Karena kata ulama, kul ma'asyik taqamithlu ma'atafan. Makan apa yang kalian mau, tetapi praktis dengan apa yang kita makan adalah halalnya. Perbuatannya praktis dengan apa yang kita makan. Kalau makanan yang kita makan adalah makanan yang halal, maka anak-anak kita dan diri kita, keluarga kita akan nyaman, akan hatinya itu akan mudah kita nasihati anak-anak kita untuk memasukkan ilmu, akan nyaman kepada anak-anak kita. Sebaliknya, ketika makanan yang kita berikan kepada anak kita makanan yang haram, maka susah untuk menasihati anak kita itu bertanggung jawab. Padahal begini, akhlaknya buruk. Kenapa? Sesuai dengan makanannya. Karakter seseorang sesuai dengan makanan yang kita berikan kepada. Maka dari situlah kita sebagai bapak, sebagai kepala rumah tangga penting untuk menjaga makanan yang kita berikan kepada anak kita. Yang kedua, pesan daripada kisahnya Abah Imam Ghazali, kalau kita ingin mempunyai anak sering bersedekah dan kita sering duduk dengan para ulama. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan orang yang ahli tuqwa, ahli takwa kepada Allah, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cinta terhadap para ulama, kita dekat terhadap para ulama, sehingga anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan, selalu hadir, sholat berjamaah setiap waktu, dan juga bersama. Amin ya rabbal alamin. Akhirul siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.